Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Hadratal muhtaramin, para asatid, guru ngaji yang kami muliakan, jamaah pengajian akad pagi Khairul Ummah di PJM Genteng yang dirahmati Allah. Luar biasa, tadi kita sudah diantarkan oleh salah satu anak kita dari SD Genteng ya 6 ya, Genteng 6. Subhanallah. Kita kasih aplaus dulu ya. Walaupun belum bisa ngasih sesuatu. Ya nanti itu perlu dikasih apresiasi ya. Karena keberanian itu penting. As-syaja'atu izzun, kalau dalam munkhabat itu, dalam pepatah bahasa Arab yang sering dikaji di pondok-pondok itu, as-syaja'atu izzun, keberanian itu adalah kemuliaan. Jadi masih pinter bener tapi nek gak wani itu ya tetap ora ono artine. Harus berani untuk menyampaikan kebenaran, untuk berani dilatih seperti tadi. Alhamdulillah. Kemudian tadi juga ada yang membaca Al-Quran, subhanallah, enak juga suaranya. Saya tanya kelas berapa itu? Kelas 6 ya, alhamdulillah kelas 6. Mudah-mudahan ini saya bawa santri saya yang di Nurul Husna ini mudah-mudahan bisa belajar ya. Kelas 6 sudah berani untuk tampil. Sampai kelas berapa? 9. Ya, kalau SMK itu 9 ya. Udah, masa nggak berani? Alhamdulillah sudah berani ngimami. Ya, sudah berani ngimami. Itu kalau nggak dilatih dari awal gitu, itu ya angel. Ya. Itu kita harus bersenang, bergembira, punya generasi yang bisa meneruskan. Ya, kita sering mengeluh nanti negeri kita seperti apa, tapi kita sendiri nggak menyiapkan bagaimana anak-anak kita bisa meneruskan aktivitas kita, keagamaan kita. Gitu ya. Ya, jangan bangga hanya bisa membangun fisiknya. Dengan alasan siapa bangun masjid walau hanya sebesar sarang burung, maka akan dibangunkan istana di surga. Tapi memakmurkannya juga lebih penting, karena merawat kemakmuran masjid itu ciri orang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir, tidak takut celaan orang lain, tetapi dia punya komitmen yang tinggi di dalam menjadikan rumah Allah sebagai tempat pembinaan diri, ya, pembina dirinya dan menjaga dirinya serta keluarga yang disayanginya. Bapak Ibu yang kami muliakan, saya meneruskan kajian tafsir Al-Munir, tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau adalah guru besar yang ada di Al-Azhar di Kairo. Ini kemarin saya menyebut 7 langkah strategis yang diajarkan oleh Allah agar kita mendapat kemenangan melalui bacaan suratul Fatihah. Sehingga orang yang membaca suratul Fatihah itu 5 quri'ah. Dengan motif apa ia membacanya? Ya. Nah, kita sampai kepada langkah setelah yang pertama, kita disadarkan oleh Allah bahwa apapun yang kita kerjakan itu atas nama, dengan nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Kita nggak bisa mengerjakan apapun tanpa pertolongan Allah, tanpa daya dan kekuatan yang kita terima dari Allah. Karena itu menjadi tidak elok ketika kita itu mendapat energinya, potensinya, dayanya, kekuatannya dari Tuhan yang Maha Rahman dan Rahim, lalu menjelma perilaku kita ghairur Rahman ghairur Rahim, tidak penyayang juga tidak penyantun. Maka itu menjadi kebalikannya. Yang kedua, kita ditanamkan bahwa segala pujian sanjungan itu milik Allah.
tempat kesempurnaan itu hanya Allah. Sebagai makhluk kita penuh kelemahan, penuh kekurangan, yang itu hanya bisa dirawat menjadi mulia dengan cara takorub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia yang mengatur, memelihara. Lalu ikrarnya raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ikrar yang mesti kita lakukan. Sehingga kalau Kanjeng Nabi nyebut siapa membaca itu di waktu petang, maka dia dijaga sampai dengan waktu pagi. Kalau dia membacanya di waktu pagi, dia dijaga sampai dengan waktu petang. Raditu billahi robba. Jadi kita tidak gila hormat karena memang penuh dengan kelemahan dan kehinaan. Apalagi sampai disanjung-sanjung sama orang, kemudian menjadi gembelo, kepalanya itu terasa besar. Lah wong sing muji sampean niku asli lho, wong yo elek sisan. Dipuji karo wong elek kok seneng. Ya. Oleh karena itu saya sering guyonan, masyarakat itu kalau gila disuruh mencari pemimpin, pasti pimpinan yang terpilih yang paling gila di antara mereka. Masyarakat itu kalau jahat, gitu, nggak ngerti, nggak tercerahkan, disuruh milih pemimpin, pasti yang paling jahat, paling buruk di antara mereka. Karena dia punya asumsi yang paling buruk itulah yang paling baik di dalam dunia keburukan. Makanya doanya waja'alnal muttaqina imama, jadikan kami pemimpin orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa itu yang milih pemimpin, pasti pimpinannya yang paling bertakwa di antara mereka. Kemudian kita disadarkan yang ketiga, langkahnya adalah hidup ini adalah welas asih Allah. Hidup ini Rahman Rahimnya Allah. Kita jangan melihat dari sisi penderitaannya, tapi lihatlah dari sisi kebahagiaannya. Orang sakit itu menderita, tapi bagi tenaga medis itu kebahagiaan. Lihat kebahagiaannya, ya, lihat kebahagiaannya saja, gitu ya. Nah, jangan dilihat dari sisi yang deritanya. Makanya pandangan kita kalau sudah Ar-Rahman Ar-Rahim, ini wujud ulas asih Allah, kasih sayang Allah, kita akan merasa nikmat, kita akan merasa bahagia di dalam menerima apapun. Mendapat anugerah jadi mudah bersyukur, mendapat musibah pandai untuk bersabar. Kemudian yang keempat kemarin langkahnya adalah kita harus sadar bahwa setiap perilaku kita itu akan mendapat imbalan. Dan standar kebenaran itu agama Islam. Standar kebenaran itu agama Islam. Maka nanti agama Islam itu akan menjadi kriteria utama untuk menentukan orang ini layak atau tidak layak untuk mendapatkan kebaikan sebagai imbalan atas perbuatannya. Ya. Jadi Maliki Yaumiddin itu kalau dimaknai dengan tekstual, ad-din itu adalah agama. Selain ad-din juga artinya pembalasan. Karena di dalam agama itu diajarkan setiap perbuatan orang itu akan mendapat imbalan sesuai dengan akibatnya. Jadi kalau perbuatan kita akibatnya baik, ya nanti dapat imbalan kebaikan. Kalau perbuatan kita akibatnya itu buruk, nanti kita juga akan mendapati keburukan. Nah, sekarang kita masuk pada langkah yang ke berapa? 5 ya. Yakni lafaz Al-Qur'an surah Fatihah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya maunya pakai itu, tapi dari jauh ternyata juga tidak kelihatan. Ya, daripada nggak kelihatan, besok aja kita ubah menjadi PowerPoint, nah, sehingga bisa untuk dibaca dari jarak jauh. Karena ini masih belum bisa kelihatan, lebih baik jenengan lihat ke saya saja. Ya, masih rada-rada bosen ya, didelok bae. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langkah yang kelima untuk menjadi orang yang menang. Menang dalam arti bisa mengalahkan nafsu dirinya,
tidak menjadi orang yang egois, tidak menjadi orang yang sombong, congkak, kemudian bisa melintasi fase kehidupan itu sesuai dengan apa yang ada di dalamnya dengan riang, ya. Maka langkah yang kelima Allah mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu, kepada Tuhan, na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan hanya kepadamu Tuhan, nasta'in kami minta pertolongan. Di dalam tafsir Al-Munir ini dijelasin lafadz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu termasuk iltifatu wujuh. Iltifatu wujuh itu memalingkan pembicaraan yang awal dan juga tidak terkait langsung dengan pembicaraan berikutnya. Jadi iltifatul wujuh, mengalihkan dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, tiba-tiba setelah poin yang kelima ini Allah mengajarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini dari sisi pembicaraan, dari sisi tarkib susunan kata yang ada dalam suratul Fatihah. Yang kelima disebut iltifatul wujuh, kalimat yang memalingkan dari pembicaraan tahap 1 sampai tahap yang keempat. Di tahap kelima ini bentuknya berbeda. Di dalam lafadz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ada sebuah ungkapan yang dibelajarkan oleh Allah kepada kita. Biasanya ketika kita itu melakukan sesuatu harusnya mengatakan aku, bukan kami, bukan kita. Aku. Mestinya iyyaka a'budu wa iyyaka asta'inu. Kalau dalam kaidah berbahasa Arab itu hanya kepadamu aku. Kenapa? Karena aku ini yang sedang menjadi hambamu, bukan yang lain. Tapi di situ kita dituntun dengan cara na'budu, kami. Yang menurut ilmu bahasa Arab, nahnu itu ada keterkaitan dengan pihak lain. Sehingga maknanya tidak saya pribadi, tapi kami, di mana terdiri dari banyak elemen, banyak komponen. Nah, di tafsir ini disebutkan Allah mengajari dengan kalimat na'budu itu supaya kamu sadar diri bahwa ibadahmu pribadi-pribadi itu sangatlah ringkih, sangatlah lemah. Ngapunten, jenengan itu kalau datang ke pejabat atau datang ke pimpinan, datang ke orang-orang yang terhormat, terus datang seorang diri dengan membawa oleh-oleh yang dibawa sebagai wujud pengabdian jenengan, ketulusan jenengan, dibanding dengan jenengan datang berbarengan, ya, bergerombol berjamaah, lalu menghadap bawa oleh-oleh, insya Allah jenengan tidak khawatir ditolak oleh-olehnya itu. Kenapa? Karena semua membawa oleh-oleh tentu sesuai kemampuan masing-masing. Nah, ketika saya kemampuan masing-masing, maka oleh-oleh itu menjadi satu yang dilihat totalitasnya. Nah, Wahbah Az-Zuhaili ini memberikan gambaran wong iku nek ibadah nang Gusti Allah, ngabekti nang Gusti Allah, itu kalau dia seorang diri itu ibarat mempersembahkan kebaikannya kepada Tuhannya, tapi kecil. Akan menjadi besar ketika dia kerjakan berbarengan, bersama-sama. Makanya seperti sholat yang mestinya kewajiban individu, pelaksanaannya berjamaah. Zakat itu individu, tapi pelaksanaannya
ada namanya amilina alaiha, ada namanya lazismu. Kalau kita kan punya Pak ya, Genteng punya ya, lazismu. Kenapa? Itu akan lebih berdampak baiknya daripada nafsi-nafsi, fardi-fardi, sendiri-sendiri. Sholat didorong jamaah, nilainya 25 atau 27 derajat dibanding sholat sendiri. Dan memang nyatanya begitu. Ya. Orang yang sholat berjamaah, ketika dia tidak membaca Al-Fatihah, dia tidak membaca surah, dia mendengarkan imamnya baca, sudah cukup. Kan begitu? Sudah cukup, nggak ada masalah. Kenapa? Karena bagi makmumnya tadi itu, ketika dia datang terlambat, masbuk, nilainya sama dengan imam dari awal. Sama, cuman dia punya kewajiban meneruskan terhadap kekurangan rakaatnya. Kan begitu aja. Itu kalau kita sholat berjamaah ya. Bahkan di dalam tafsir Al-Munir ini, dia mengambil pendapat Abu Hanifah dan Imam Yusuf, pengikut daripada Abu Hanifah, itu menyatakan membaca Fatihah itu tidak menjadi rukun di dalam sholat. Nah, ini saya sampaikan ke jenengan supaya ketemu karo orang-orang yang biasanya bermakmum telat tidak baca Fatihah, terus dia tidak menghitung satu rakaat padahal dia mendapati imamnya sedang rukuk dengan sempurna. Hadisnya dia sudah tamam satu rakaat itu. Abu Hanifah menganggap bahwa la sholata liman lam yaqra' Fatihal kitab, hadis yang menyatakan tidak sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah, itu maknanya bukan la tasihhu sholata, bukan tidak sah sholat orang ketika tidak baca Fatihah, tapi la fadlalah, tidak ada keutamaan bagi orang itu. Karena Qur'annya mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, yang wajib dibaca oleh orang sholat itu ya Al-Qur'an. Mana yang lebih mudah dia mengerti, mana yang lebih gampang ia bisa kerjakan. Jadi wong gak iso maca Fatihah, cukup maca Yasin wal Qur'anil misalkan, atau membaca lam yalid walam yulad, baca gitu sudah cukup, dia sah sholatnya. Itu kalau kemudian mengikuti kerangka berpikirnya Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah itu kan guru daripada Imam Syafi'i. Nah, ini saya kemukakan ke panjenengan, bukan berarti jenengan terus gak usah Fatihah. Jenengan kan sudah punya HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Jenengan kan sudah punya buku tanya jawab yang jumlahnya 8 jilid itu sebagai produk Majelis Tarjih, baik yang sifatnya keputusan ataupun sifatnya fatwa atau bahkan pandangan-pandangan ya. Supaya kita tidak kaku melihat orang itu. Ya, kalau ke amal kita kembali al yakin fihi hukmun. Mang kita yakini dan itu kita ilmui, itulah yang harus kita konsisten kerjakan. Kembali pada iyyaka na'budu. Allah mengajari di dalam urusan ubudiyah itu menggunakan na'budu, kami, kebersamaan, berjamaah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, demikian pula ketika kamu minta tolong menggunakan orang yang banyak. Ya, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, aku akan memperturuti. Kami akan mengabulkannya. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Tapi kamu harus memenuhi tuntutan dari yang kamu doain. Ya. Setiap doa mengandung tuntutan. Pengen kenyang, kemudian ada makanan dia nggak mau, ya nggak kenyang. Makanan itu harus diasup, harus dikonsumsi, barulah orang akan kenyang. Ud'uni astajib lakum. Lah kalau panganannya nggak ada, ya Allah berikan aku kekenyangan misalkan, beri aku kenyang ya Allah. Tapi
makanannya belum ada, maka kita wajib melakukan perbuatan yang menyebabkan datangnya makanan itu. Walau antara Syafi'i dan Hanifah juga beda, rizki itu dijemput atau rizki itu akan mendatangi pada penerimanya. Itu pandangan yang berbeda juga. Kalau Abu Hanifah mengatakan rizki itu mendatangi pada penerimanya, tapi Imam Syafi'i mengatakan rizki itu harus dicari oleh yang menerima. Maka dicontohkan pada saat itu Imam Syafi'i setelah ngaji keluar, di sana ada orang panen anggur, Syafi'i ikut panen, kemudian dapat bagian upah. Setelah itu ditunjukkan kepada gurunya sebagai bukti. Nih guru, karena saya bekerja, saya menjemput rizki saya, dapat rizki. Tapi Syafi'i itu orangnya alim. Dia mendapatkan rizki, dia tidak makan lebih dulu daripada gurunya. Maka kemudian dia berikan separuhnya kepada gurunya. Dia tidak akan menikmati hasil karyanya sebelum guru itu menikmati. Begitu Imam Maliknya menerima, bukan Hanifahnya, Maliknya menerima, kemudian dimakan. Setelah dimakan apa yang terjadi? Dia mengatakan, ini yang saya maksud, rizki mendatangi sohibnya, mendatangi yang diberi rizki. Buktinya apa? Aku makan lebih dulu dari apa yang kamu kerjakan. Lah nggak rampung toh diskusinya. Kedua-duanya punya argumen yang nyata. Yang satu diam, tidak bekerja, tetapi datang rizki menjemput dia. Yang satu bekerja untuk mendapat rizki. Karena itu urusan rizki, tugas kita adalah bekerjalah. Dapat tidaknya itu rahasia Allah. Nah, langkah yang kelima ini sebenarnya di dalam tafsir Al-Munir diberikan pengertian bahwa sebesar ibadahmu kepada Tuhanmu, itulah kelayakan dan kepatutanmu untuk mendapatkan pertolongan darinya. Tadi jenengan ibadah itu asli menjemput pertolongan atau inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah apapun. Makanya ketika jenengan itu misalkan infak, ini tadi kotaknya lewat ya, ada infak. Jenengan taruh infak di situ. Ketika jenengan taruh infak di situ, malaikat itu kan berdoa, ya Allah, berikan ganti dengan segera orang yang telah berinfak ini. Tapi bagi yang tidak infak, malaikat yang kedua bilang, ya Allah, cepat rusakkanlah apa yang disimpan di rumahnya. Ngapunten. Iki hadis riwayat Muslim, ya. Ono malaikat yang berdoa ketika orang itu berinfak, didoakan segera dapat ganti. Kalau orang itu enggak infak, dia didoakan yang disimpan di rumahnya karena dia medit tadi, ya, itu didoakan untuk segera rusak. Berarti ketika jenengan menegakkan ibadah, ya Allah, aku keluarkan infak ini, sebenarnya itu adalah menjemput inayah Allah, menjemput pertolongan Allah. Jenengan salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jenengan salat pada hakikatnya salat itu bisa untuk mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti kita menjemput pertolongan biar tidak terjatuh dalam sikap laku yang merugikan dan membuat menderita sepanjang kehidupan berikutnya. Kita diajari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nek jare wong pinggir kali, nek pengin oleh iwak sing gedhe, nek mancing kudu nganggo umpane sing gedhe. Lah umpane cilik ya oleh cilik. Maka disinilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka surga itu juga berjenjang sesuai dengan investasi ibadah yang kita kerjakan. Walaupun sekali lagi konsep ubudiyah yang seperti ini
tidak boleh menafikan yang Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kemudian ada orang bertanya, masuk surga itu karena amalnya atau karena rahmat Allah? Jawabannya kedua-duanya benar. Ketika bicara mengenai ilahiyat, semua yang ada ini adalah rahmat Allah, wasiat kula syai', rahmatnya Allah. Tapi ketika insaniyat dari sisi kemanusiaan, memang manusia diperintah untuk amanu wa amilus sholihat, supaya wabasyiril ladzina amanu wa anlahumul jannah, supaya dia punya kesempatan masuk ke surga dengan iman dan amal sholih. Nah, jadi keduanya benar, nggak ada yang salah. Yang salah malah yang nggak berbuat, ternyata. Jadi rahmat Allah itu wasiat kula syai', kasih sayang tadi itu semua wujud hidup. Bisa ngomong api, ini rahmat Allah. Makanya di ayatnya wa bima rahmatin minawalin talagum. Dengan rahmat Allah itu kamu bisa lembut dalam bersikap. Jadi orang yang kasar omongannya, orang yang bengis perilakunya, bahkan orang yang mengusir-ngusir, menggusur-gusur saudaranya, itu hakikatnya adalah orang kehilangan rahmat. Bukankah atas berkat rahmat Allah kita mendapatkan kemerdekaan? Loh, iki nanti kok tambah kuno ya. Kok iso menceng rono gitu. Fa bima rahmatin, ayatnya gitu. Jadi kalau orang itu dapat rahmat, wajahnya dilihat teduh, menyejukkan, nyenengke, Bu. Tadi wajah jenengan didelok bapak arek-arek terus kok nyenepke, berarti kehilangan rahmat. Berarti mau kumat itu. Ya. Demikian pula Bapak kita semua ya. Lakunya menjadi lintah, lembut, santun, sopan. Ya. Kemudian seterusnya apa? Pemaaf. Terusnya apa? Suka bermusyawarah, rapat, rembukan. Terusnya apa? Azam tafatawakal ala Allah. Itu ayatnya ketika bicara rahmah. Tetapi orang mendapat kebahagiaan dari sisi ilahiyat itu rahmat Allah. Dari sisi insaniat itu ikhtiar manusia. Itu usahanya yang patut untuk mendapatkan penghargaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka orang yang tidak kuat kepercayaannya bahwa Allah akan menolong dirinya dengan cara dia tunduk, taat, patuh di dalam menjalani hidup sesuai dengan ketentuannya, itu masuk kategori musyrik. Masuk kategori musyrik. Sehingga apa? Dia mencari yang lain untuk memberi pertolongan padanya. Dia tidak kembali kepada Allahu Samad. Maka langkah yang kelima ini penting, ya. Nek arep njaluk aja lali, ya. Gawanmu ki apa? Ibadahmu seberat apa? Walau ketika jenengan minta pertolongan, itu selalu jenengan menyebut ini ibadahku. Kenapa? Karena memang Allah perintah aku untuk meminta kepadanya. Jadi nek ana wong gak tau ndonga nang Gusti Allah, iku sombong-sombonge menungso. Ya. Kenapa? Karena perintah Allah, mintalah engkau kepadaku. Dengan lirih, tidak dengan suara yang keras. Dunal jahri, ya, tidak dengan suara yang teriak-teriak. Kenapa? Kau tidak memanggil yang tuli dan kau tidak memanggil yang jauh. Karena Tuhanmu aqrabu min hablil warid, Tuhanmu lebih dekat daripada urat nadi kamu. Oke, keseimbangan di dalam mengabdi dan meminta pertolongan kepada Tuhan yang mengatur kehidupan di alam, itu langkah yang kelima ketika kita ingin untuk menjadi yang sukses, yang menang dalam melintasi kehidupan ini. Kemudian yang berikutnya, setelah kita itu berbicara mengenai pengabdian, peribadatan, yang kalau ibadah itu ya setiap perbuatan yang diizinkan oleh Allah dan mendekatkan diri kepadanya,
itu namanya ibadah. Di dalam tarjih kita itu ibadah kemudian diberi tanda ada ibadah makhdha, ada ibadah ghairu makhdha. Yang makhdha itu semua sudah diatur. Ya ghairu makhdha tidak ada aturan, tetapi semua sebagai wujud ibadah. Ya. Kemudian ketika ibadah itu sudah didefinisi sebagai setiap perbuatan yang diizinkan dan mendekatkan dirinya kepada Tuhan, kepada Allah, maka kemudian kita diperkenalkan dengan fi sabilillah, berada di jalan Allah. Fi sabilillah kullu ma yuwassilu ila Allah, semua yang mengantarkan orang bisa menuju kepada Allah itu adalah sabilillah. Maka pada langkah yang keenam itu menggunakan ihdinas siratal mustaqim. Salah satu bentuk daripada inayah yang ingin diperoleh oleh kita itu adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang lempang, jalan yang membawa kita mendapatkan tujuan yang kita inginkan, duniawi ukhrawi. Kalau jenengan membaca di surah Al-Baqarah itu ada ayat Allah yang berbunyi wa minhum yaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mereka itu menginginkan, minta didatangkan kepadanya oleh Allah kebaikan di dunia, minta diberikan kebaikan akhirat, dan minta dihindarkan dari siksa api neraka. Tujuan yang termaktub dalam doa yang sering kita sebut doa sapu jagat itu tadi, dunya apik bahagia, akhirat apik bahagia, tidak bersentuhan dengan api neraka, menjadi tujuan akhir. Karena orang yang tidak tersentuh oleh api neraka berarti dia menjadi kelompok ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dia bertemu dengan Tuhan yang selama ini ia mengabdi kepadanya, yang selalu berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim tetap menggunakan na, bukan ihdini, menggunakan na, konsisten dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdina di dalam tafsir Al-Munir ini diurai ada lima hidayah yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Kita itu dapat 5 hal yang bisa kita terbimbing dan tertuntun berada di jalan yang lurus, yang lempang, yang akan membawa kita pada kebahagiaan. Yang pertama, hidayatul gharizah, hidayah ilham, hidayah insting, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu secara instinktif bisa mengenal baik buruk, manfaat madarat. Walau ketika bicara benar dan salah masih butuh pemikiran nanti. Yang baik, yang manfaat, yang madarat secara alami. Kalau jam segini perut kita kerucuk gitu, tandanya kita harus segera. Kalau dibiarkan akan jatuh dalam kemadaratan. Harus diisi. Itu goriza, itu instinktif, itu naluriah, itu ilham. Yang kedua, hidayatul khassi, hidayah berupa panca indera, bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasa. Ketika meraba, oh ini bedakno duit-duitan karo duit temenan, walaupun meripat gak ketok, tangan iku iso bedakno.
Nek sing rada geret kasar iki dhuwit temenan. Tapi nek sing walus bludus itu duit-duitan. Duit yen gitu. Nah, jadi indria kita bisa membedakan dan kita bisa memilah. Oh, ini anake ula mengandung racun. Oh, ini anake cacing. Oh, ini anake belut. Bisa membedakan itu dari cara indrawi kita. Dan itu hidayah. Jangan main ular nanti kena bisanya. Itu karena kita punya penglihatan, punya pendengaran, ya. Bahkan bisa merasakan ini asin, kecut, pedas, manis dan seterusnya. Yang ketiga itu namanya hidayatul akli, hidayah akal, nalar. Manusia diberi akal yang dengan akal itu manusia berbeda dengan ciptaan lainnya. Ngapunten, ketek mulai mbiyen sampai saiki tetep ketek. Gorila, manusia hutan sampai hari ini mulai dulu tetap gorila seperti itu. Kalau ada orang yang kadangkala dengan penelitiannya itu manusia itu berasal dari kera, itu kemungkinan terjadi bias informasi di mana dulu di zaman Bani Israel ada manusia yang dikutuk menjadi kera. Kemudian mati dan dihidupkan lagi oleh Allah. Kira-kira itu yang dimaksud oleh temuan manusia itu keturunan dari kera. Karena sampai dengan hari ini kalau saya lewat dari Genteng terus ke Banyuwangi mau ke Situbondo, di sana ada alas yang cukup panjang. Itu di sana berbaris kawan kita, ya, kawan kita yang ada ekornya, ya, berbaris. Kalau kita lemparin seneng dia, tapi hati-hati kata teman saya, jangan buka pintu, ya. Jadi ternyata ketek itu mulai dulu sampai sekarang seperti itu, tidak mengalami evolusi. Manusia mulai dulu ya begini manusia itu. Tetapi kalau dari postur tubuhnya memang ya mengalami sesuai dengan tuntutan zaman. Sekarang ini Indonesia lagi disebut darurat stunting alias kuntet, kerdil. Banyak bayi-bayi yang dilahirkan ya toh, dalam bentuk fisik yang kerdil. Entah kalau di Genteng ini ada stunting itu. Kalau di Jember itu ramai itu. Hampir tiap pekan itu diskusi mengenai cegah stunting. Terus tak guyoni ini Gusti Allah ngarepe menungso dicilik-cilike kan tambah apik to ya. Soale bumine kan digoni wong sing gede-gede kae. Dadi nek awake cilik kan gak butuh bumi akeh. Gak butuh bumi ombo kan gitu ya. Tapi itu kata kesehatan problem, ya, itu problem. Tapi akal manusia inilah yang membedakan dengan makhluk yang lain. Manusia punya kecerdasan yang luar biasa untuk merekam masa lalu, untuk menganalisa saat ini, dan untuk menentukan sikap kebijakan masa yang akan datang. Itu akal manusia. Makanya kebenaran akli kadang-kala nggak sama dengan kebenaran hisi. Coba jenengan selalu bicara bintang kecil di langit yang biru. Ada ya yang anak-anak TK, bu guru TK ngajari itu. Tapi bagi anak mahasiswa, anak SMA, mau tidak dia mengatakan bintang kecil? Enggak. Karena menurut akal bintang itu besar. Kenapa besar? Jauhnya seperti itu masih kelihatan. Wong kita yang sebesar ini jarak 500 meter sudah tidak kelihatan. Berarti kebenaran akal berbeda dengan kebenaran indria. Nah makanya nanti kita kenal ada ainal yakin, ada ilmal yakin, ada hakul yakin. Kalau bicara mengenai kebenaran secara faktual, mana saya yang fakta itu? Mana yang fakta itu? Padahal fakta itu ya hakiki daripada kebenaran itu. Oke.
Kemudian yang keempat itu namanya hidayah itu din, hidayah agama. Manusia selain diberi akal oleh Allah, dibimbing dan dituntun dengan agama. Kalau dengan akal manusia dapat pengetahuan, dengan pengetahuan hidup manusia jadi mudah. Kemudian Allah berikan agama, dengan agama hidup manusia menjadi mulia. Jadi hidup mulia tidak ditentukan oleh pengetahuan. Hidup mulia ditentukan oleh ketaatan keagamaan. Dikasih agama. Agama dipilihkan oleh Allah mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, namanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Hanya bias sejarah, kemudian ada menyebut ini agama Yahudi, ini agama Nasrani, ini agama Majusi. Itu bias sejarah, budaya. Tetapi esensi agama yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dan manusia tidak boleh migrasi dari bumi, dari kehidupan dunia ke kehidupan berikutnya kecuali sedang dalam keadaan berislam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dipilihkan oleh Allah Islam. Ya. Oke, ketika sudah diberi agama, lah yang kelima ini namanya hidayah ma'unah atau taufik. Hidayah yang terkait dengan pertolongan Allah dan kesesuaian iradah Allah kepada manusia, sehingga manusia bisa menggunakan akalnya untuk mengamalkan agama yang diberikan oleh Allah kepadanya. Makanya hubungan akal dengan agama itu paralel. Orang yang akalnya enggak jangkep alias safihan, atau dalam hitungan kita sering nyebut idiot, itu tidak kena kewajiban agama karena tidak punya akal, tidak fungsi akalnya. Ya. Bahkan orang yang mendem mabuk saja, ketika akalnya itu enggak bisa mengenali apa yang diucapkan, oleh Allah dikatakan la taqrabus shalah. Jangan mendekat untuk berbuat sholat ketika kamu masih dalam keadaan tak sadar diri, tak tahu apa yang kau ucap. Maka kita ini kan perlu untuk mengilmui yang kita kerjakan, yang kita ucapkan pada waktu sholat. Kenapa wong sholat kok perilakunya isek gak apik? Ya belum menghayati dengan doa-doa yang ada di dalamnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Nggak ngerti apa yang diomongne kuwi. Dia mengucap salam, mudah-mudahan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, rahmat Allah diberikan kepada kalian. Loh, begitu dia keluar dari sholat, nabuk nyilik tangan. Apa itu namanya? Memukul pakai tangan orang lain. Dah, gak cocok dengan assalamualaikum. Maka munafik, idza qamu ila shalah qamu kusala. Nek ngadeg salat aras-arasen, gak ngerti terhadap apa yang dibacanya, itu salatnya orang munafik. Ada 5 ya. Dan ihdinas siratal mustaqim ini lebih bagi kita yang sudah mendapatkan agama, sudah memeluk Islam, itu ingin konsisten istiqomah. Makanya ihdina itu kalau menurut kaidah yang dipaparkan oleh Pak Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya ini, ihdina itu listimraril mustaqbali, untuk kontinuitas masa yang akan datang. Makanya ihdina siratal mustaqim tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena kebutuhan manusia juga dinamis, berkembang. Pertolongan Allah tidak dibutuhkan oleh manusia yang tadi itu dicipta dalam keadaan penuh kelemahan dan kekurangan. Kesempurnaannya hanya ketika berdekatan dengan yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka langkah ke 6 itu kita disuruh senantiasa minta, dibimbing dan dituntun, apakah dari sisi goriza instinktif sampai dengan sisi diniyah agama yang diberikan, sehingga kita berada dalam sirotol
mustaqim. Urip tidak merasa terbebani, urip sekali kok merasa menderita dalam hidup ini, itu karena kekeliruan dalam memandang hidup. Hidup di dunia harus bahagia. Wong kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Masalah kebahagiaan itu apa wujudnya? Kekayaan, apakah wujudnya itu kepangkatan, apa wujudnya itu kekerabatan, itu urusan lain. Tapi kita mintanya berikan kami kehidupan yang bahagia dan kehidupan yang selamat. Dunia menyelamatkan, bahagiakan. Jabatan menyelamatkan, bahagiakan. Kekerabatan membahagiakan, menyelamatkan. Harusnya begitu. Maka langkah ketujuh, ketika kita sudah senantiasa meminta untuk mendapat bimbingan yang utuh, mulai dari goriza kita sampai dengan keagamaan kita, maka kita yang ketujuh jangan melupakan hidup ini isinya ragam sejarah. Maka kemudian ihdinas siratal mustaqim diberikan sifat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu kalau di dalam hadis riwayat Muslim. Ketika Nabi membaca selesai sampai ad-dallin, maka kemudian Nabi mengucap amin yang suaranya terdengar oleh jamaah yang ada di shaf belakangnya, shaf awal dari sholat jamaahnya itu. Itu hadis riwayat Muslim. Langkah yang ketujuh, kita mesti menjadi kelompok yang an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nek gak iso dadi yang empat ini, minimal menjadi kawan dari yang empat, jadi rafiq yang empat ini. Nabi nggak mungkin awak dewe, Nabi wis entek, Nabi ku wis entek, khatamil anbiya wal mursalin kanjeng Nabi Muhammad. Tapi minan nabiyin, jadi pengikut kanjeng Nabi itu masih kesempatan. Mula awak dewe menyebut gerakan kita sebagai Muhammad. Dia ingin untuk menjadi pengikut kanjeng Nabi secara langsung, walaupun tidak ketemu langsung. Siddiqin, orang seperti Abu Bakar, walau agama itu tidak bisa dinalar, dia tetap menjadi orang pertama yang percaya. Siddiqin, abad. Syuhada, menjadi orang yang syahid, mujahid yang kemudian gugur di medan perang membela agama Allah. Kaya ya abot sean. Kaya sing terakhir sing nomor 4 iki, sik ono iki. As-solihin, dadi wong sing kelompok keempat, sing soleh. Orang yang solih walaupun belum jadi muslih, karena muslih lebih berat. Orang yang solih itu orang yang selalu berbuat kebaikan, yang kebaikannya itu dia nikmati sendiri. Sampean maca Quran, bolak-balik khatam. Tapi ana kancane gak iso maca Quran sampean barke wae. Iku jenenge solih jenengan niku. Gak muslih. Nek muslih sing gak iso dijak, yuk tak ajari, itu muslih. Ya, sampean soge iso infak terus, ono sing gak duwe gak iso infak babar pisan, ya sampean jarke, iku jenenge sampean saleh, tapi gak muslih. Oh ya wis Mas, sampean ayo nyambut gawe bareng aku, engko nek oleh duit ayo kena gawe infak, ayo tak ajari. Nah, itu baru muslih. Ya. Jangan sampai menjadi golongan yang kedua atau ketiga. Ghairil maghdubi, mereka yang dimurkai. Jangan menjadi orang yang dimurkai, bukan orang yang dimurkai. Orang dimurkai itu orang sudah tahu tapi tidak menjalankan pengetahuannya. Intinya di situ. Orang yang sudah tahu tidak menjalankan pengetahuannya. Maka orang Yahudi yang sudah dibimbing oleh kitab Taurat, oleh Nabi Musa dan bahkan nabi-nabi sampai Nabi Isa pun ternyata tetap tidak bisa mengikuti
kebenaran yang diajarkan nabinya, bahkan nabinya banyak dibunuhin, itu maghdub, golongan yang dimurkai alaihim atas sikap laku mereka sendiri. Kita jangan membawa diri kita menjadi orang yang dimurkai karena kita tahu adanya agama yang menyelamatkan dan kita telah menjadi orang muslim penganut agama itu, tapi kita tidak bisa menyebarkan assalam, afsus salam liman arafta alam ta'rif, menyebarkan salam bagi orang yang kau ketahui atau tidak. Ngapunten, Pak, ada penelitian yang membuat kita agak sedikit terhenyak sebagai orang persyarikatan. Denny itu membuat penelitian. Selama sekian puluh tahun terakhir ini, orang yang terlibat dengan gerakan kita itu susut 5%. Susut 5%. Dari angka 9 jatuh ke angka 5. Padahal amal usahanya banyak. Tapi problemnya di mana? Sementara yang di luar gak kelihatan, tapi kenaikannya signifikan. Dari 27, sekian menjadi 56, sekian. Keterlibatan di dalam membina komunitas. Maka tadi jangan sampai ghairul maghdubi alaihim. Jangan menjadi orang yang sudah tahu kemudian pura-pura tidak tahu. Pengetahuan menuntut kita bertanggung jawab. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Sampai PP datang ke PDM Jember kapan hari itu, dia wanti-wanti, yuk kita ajak keluarga kita ajak sahabat kita ajak tetangga kita untuk memakmurkan, meramaikan kegiatan kita supaya mereka terlibat dengan kegiatan kita. Minimal dalam 1 tahun 1 ranting, tiap bulannya 5 orang baru diajak untuk bergabung. Sanggup? Ya ora ono sing ngomong sanggup. Kenapa? Berat ternyata, ya. Lah ngopeni sing enek kadang-kala ora iso ya. Ya, karena itu penting jangan jadi kelompok ghairul maghdubi. Dan jangan menjadi kelompok ad-dhalin. Kelompok yang memang tersesat karena dia tidak dapat pengetahuan yang benar. Jadi tidak mendapatkan pencerahan, pencerdasan, dan kemudian perilakunya itu ya berdasar apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang leluhurnya. Dia tidak pernah berpikir apakah nenek moyang itu terbimbing, terhidayai atau tidak. Pokoknya aku temukan ini di dalam tradisi kebiasaan nenek moyangku, maka itu aku kerjakan. Amin, mudah-mudahan dikabulkan dengan 7 langkah yang kita miliki itu, yang selalu kita baca dalam rakaat sholat kita. Harapannya terkabul, kita jadi orang yang menang, orang yang sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Ono tanya jawab mboten? Ada yang mau tanya? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak ada
bacaan khusus ya terkait dengan Al-Fatihah itu ditaruh di awal atau di akhir ketika dia berdoa. Tapi kemarin sudah kita urai beberapa sebutan Al-Fatihah itu, termasuk diantaranya adalah sebagai ruqyatan, sebagai mantra. Nah, sebagai mantra itu kemudian itu dijadikan sebagai doa. Fatihah itu dijadikan sebagai doa. Kemudian dia mendasarkan pada riwayat bahwa Al-Fatihah itu punya makna, punya arti sebagaimana maksud daripada pembacanya. Jadi Al-Fatihah itu punya makna, punya arti sebagaimana maksud pembacanya. Tetapi kalau kita ini tak bacakan miliknya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang ada di Bin Bas ya, ada di Masjid Dakwah Mekah. Itu beliau begini. Qiraatul Fatihati baina yatid du'a awi khatimatid du'a minal bid'ah. Membaca Al-Fatihah ketika hendak berdoa atau ketika selesai berdoa, kalau itu disandarkan dalam kebiasaan Nabi, maka itu adalah bid'ah. Ya, li'annahu lam yarid an Nabi sallallahu alaihi wasallam anau kana yaftatu du'a au bi qiraatil Fatihah. Tidak ada satupun riwayat hadis yang bersandar kepada Nabi bahwa Nabi itu memulai bacaan doanya itu dengan Al-Fatihah. Ya. Au yaktatimu du'a bil Fatihah, atau mengakhiri doanya dengan Al-Fatihah. Jadi misalkan amin terus Al-Fatihah. Kan biasanya gitu toh kita temukan. Wa kullu amrin ta'abbudi lam yarid an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna ahdatsu bid'atun. Sesungguhnya setiap urusan ubudiyah yang tidak ada dari Nabi percontohannya, maka pelaksanaannya, pembuatannya itu pastilah bid'ah. Ini kalau di dalam kitab Majmu' ya, yang Syekh Utsaimin. Kemudian di fatwa yang lain itu hampir sama juga. Lam yasbut an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'ul Fatihata ba'da ad-du'ai fima na'lam. Dikatakan kami tidak pernah menemukan Nabi secara konsisten, secara istiqomah di dalam memulai dan mengakhiri doanya itu dengan Al-Fatihah. Di Al-Quran justru yang ada wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan akhir dakwah mereka orang-orang yang meminta kepada Allah itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dengan mengakhiri doa itu dengan alhamdulillah. Kalau mengawali doa bagaimana? Mengawali doa itu kan termasuk amrun dibalin, perkara yang memiliki akibat baik. Dan setiap amrun dibalin itu ibtidaknya dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi membaca basmalah diakhiri dengan hamdalah. Makanya tadi itu 7 langkah kemenangan kita ketika bismillah menjadi jiwa kita, bahwa semua yang kita kerjakan ini dengan pertolongan Allah, dengan daya kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa apa-apa kok. Ya, terhadap pendapat yang seperti jenengan jumpai ketika mereka itu mengargumentasikan kepada dalil itu, ya jenengan nggak usah ngeyel, nggak usah ngengkel, nggak usah brengkel, apalagi kemudian tafarruk. Karena ayatnya itu wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ketika kamu diperintah untuk berpegang teguh dengan agama Allah dengan total, dengan bersama-sama, janganlah kamu bercerai-berai. Jangan dijadikan perbedaan persepsi tadi sebagai tafarruk. Minimal kita punya
oh dia punya alasan seperti itu. Sama dengan yang tadi saya katakan, kenapa saya mengatakan bahwa pendapat Imam Abu Hanifah terhadap Al-Fatihah tidak menjadi rukun. Itu hanya supaya panjenengan nek ketemu karo wong sing model ngono ki mau, jenengan oh iki kira-kira pemahamannya isek ning kene. Ya, sehingga ilmu yang dimiliki yang memang tidak seluas ilmu yang diberikan Allah kepadanya, itu tidak membawa dirinya merasa paling tapi meyakini apa yang dikerjakan berdasarkan ilmunya. Karena al-aslu fil ibadah haramun. Asal dalam ibadah itu haram. Hatta yakumad dalil ala amri, sehingga ada dalil yang menunjukkan perintah. Jadi misalkan Nabi, bacalah Fatihah sebelum kamu berdoa, maka baru itu bisa diamalkan membaca Al-Fatihah. Akhirilah Fatihah dengan doa. Bacalah Fatihah di akhir doa kamu, barulah itu ada perintah. Selama tidak ada, itu adalah pembaharuan peristiwa-peristiwa baru yang kalau sampai disandar kepada nabinya itu menjadi bid'ah. Loh kalau nggak disandar, karena tadi itu ini kan sudah walhamdulillahirabbil alamin, titik, berhenti kan? Terus dia misalkan membaca Al-Fatihah lagi, apa boleh? Tidak ada halangan. Yang menjadi halangan itu kalau ini dianggap setiap selesai doa Nabi mendawamkan, Nabi mengerjakan bacaan Al-Fatihah. Gitu Pak nggih? Jelas Bu? Jangan-jangan tak sampaikan lebih enggak jelas lagi. Oke. Cukup? Matur nuwun, terima kasih. Mudah-mudahan hidayah Allah senantiasa kita terima dan kita bisa istiqomah berislam dengan apa yang diajarkan dan dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam wa yakum nasr minallah wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.